Iya, aneh nggak pernah dikasih ngomong, baru ngomong Ini Ustadz, sudah. saya Mana dikasih mana ngomong Ustadz. mana coba? Antum Silakan rekam antum tadi. simak sendiri ya semuanya. Ada yang salah gak di sini? Ini Ustadz. Mana mana. Antum rekam tadi ya? Saya rekam Ustadz. Oh, yang dia sambil rebahan Ustadz, ini ya? HP-nya. Sambil rebahan ya? Anak Sambil nggak masak. rebahan tadi Ustadz. Bentar Ustadz. Alhamdulillah kalau ada ngitung sendiri kan yang namanya belajar kan sambil ngitung sendiri kan nggak apa-apa. Gini loh Ustaz, saya tanya rukun biar cepet ingat gitu saya. Misal antum bilang rukun sholat ada, ada 16. Saya sebutin angka, nanti kan antum nggak ngerti jenis-jenisnya. Tak sebutin langsung jenis-jenisnya. Nanti Iya nanti itu Ustaz. Setelah nyebutin, baru antum sebutin. Setelah apa jawab berapa, baru sebutin. Kelamaan kalau kayak gitu kerja dari saya sebutin. Yang pertama nih ya. Yang pertama. Oke, yang pertama apa Ustaz? Sholat. Pertama itu adalah yaitu berdiri apabila mampu ya. Salah. Gimana Ustaz? Menurut antum gimana Ustaz? Emang rukun sholat pertama berdiri tadi ya? Berdiri. Apabila mampu. Dia bilang ya? berdiri apabila mampu. Gimana Ustaz? Dia itu gini loh, dia tuh nggak ngerti itu mana yang rukun qauli, mana yang rukun fi'li. Itu kan ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Soalnya kalau di Fathul Qorib Ustadz, rukun sholat itu kan pertama niat. Saya baru tahu ini dari ABS ternyata berdiri ya. Pertama Ustadz. Itu rukun Terus saya qauli tanya itu. kan dia. Soalnya saya kan tanya Ustadz, kalau rukun sholat itu ada berapa? Dia gak mau jawab, katanya mau nyebutin dulu. Terus rukun wudhu, awalnya saya tanya rukun wudhu itu ada berapa? Kan saya kebetulan lupa Ustadz, takut salah. Saya tanya, rukun wudhu itu ada berapa? Gak mau jawab dia. Dia langsung mau nyebutin katanya, biar saya hitung sendiri. Nah tapi agak lama jawabnya. Coba pertanyaannya begini, rukun bid'ah dalam sholat ada berapa? Kan begitu dijawab gitu. Itu benar. Gini loh. Rukun sholat itu tuh kan ada rukun fi'li, ada rukun qauli. Kalau kita bilang rukun apa? Apa ya? Kalau rukun fi'li sama itu berdiri ataupun rukun sholat itu niat dulu, itu ada perbedaan di situ. Soalnya kalau di Sulam Taufik, an-niyatu qahdu syai'i muhtarinan bi wa talafudu fiha sunnatun. Makanya seperti itu. Gitu. Jadi di situ ada rukun fi'li, ada rukun qauli. Kalau rukun fi'li, kalau mampu dia berdiri, kalau tidak mampu dia duduk, tidak mampu duduk dia dengan baring. Nah kalau rukun qauli dalam sholat itu pertama jelas niat seperti itu. Tapi gini ya Ridwan, wong rukun qauli aja nggak tahu gimana. Ya gobloknya Wahabi ya seperti itu gitu loh. Rukun wudhu aja 2 dia cuma. Soalnya di Fathul Qorib Ustadz, itu nggak ada menyebutkan rukun itu. Ketika disebutkan semua rukun itu nggak ada yang pertama itu berdiri, memang niat. Termasuk wudhu juga pun sama, pertama itu ya niat. Kalau yang qauli itu kan rukun qauli itu ya bacaan-bacaan yang wajib gitu ya nanti. Itu rukun kan terbagi 2, ada qauli ada fi'li itu. Ya. Benar Lagi. Tapi kalau dalam maksudnya begini Ustadz. rukun sholat itu ya 17 itu rukun sholat itu. Nah iya makanya Ustadz, yang saya heran tuh begini, sekelas Ustadz ABS yang dibangga-banggakan Wahabi lah ya. Masalahnya, masa ketika saya tanya rukun wudhu, dia gak mau jawab berapa. Kan tinggal jawab rukun wudhu ada berapa. Dia tuh mau nyebutin dulu, mau ngitung dulu loh. Maksudnya, ya mungkin lupa totalnya. Tak pindah ke sholat, tiba-tiba dia juga bingung gitu loh. Mending kan fokus ke ilmu daripada bid'ah musyrik. Ilmu dasar aja kan kayak kajiannya bingung itu gitu. doang.
ini kan kajiannya cuman itu doang, bid'ah kullu bid'ah Bang Jo, kan itu doang. Bang Jo, besar ini. Iya ya, saya yang betul itu tugas saya. Itu Saya aja, Bang Bang Jo. Bang Edi itu naik di komal gerombolan orang bangga mencaci maki semua. Yang mencaci itu siapa? Justru Wahabi yang mengkafirkan orang. Tuh. Pas, nah ini faslun utawi iku fasol nyatu kohdu syai'i muhtarinan bifilihi. Iya kan? Wa mahalluha. Jelas kan? Jelas. Nah, Ini ada dua pasien jadi kita kan ini. mereka nggak ngerti. Pauli nama dia Kebetulan nggak ada ngerti. pasien kita, Pak Ustadz. Pauli Ini itu Pak gimana? Edi. Ini pasien kita ini Pak Edi ini mengklaim sholatnya lebih bagus daripada sholat kita. Sudah keluar klaimnya itu beliau. Iya. Ya, pasien silahkan. Gimana Pak Edi? Mau menyanggah? Kalau pertama memang berdiri, tidak harus niat. Silakan Pak Edi, sudah di atas. Saya tadi malah diceramahi Ustadz karena saya disangka ngetes. Ya udah saya minta maaf. Minta maaf saya Ustadz. Soalnya saya memang lupa. Takut saya salah. Soalnya yang saya pernah baca itu memang niat gitu. Terus diceramahi saya Ustadz dikasih ayat Al-Quran. Harus punya adab katanya. Bilang saya, Afwan Ustadz, saya memang belajar bagaimana punya adab. Tak gituin. Monggo Pak Edi, jangan typing. Wahabi sibuk dakwah mengenalkan sunnah kepada umat. Dan masalahnya gini Pak Edi, sibuk mengenalkan dakwah tapi wajibnya lupa. Sama aja Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Salam. Saya ini gimana ya dengerin obrolan-obrolan kalian ini. Kenapa nggak sibuk berdakwah aja? Diajak untuk orang-orang yang jarang itu kan banyak. Kenapa nggak didakwain aja biar kayak Wahabi setiap dengar adzan langsung ke masjid? Kan kayak langsung ke intinya, Pak. Lah iya intinya itu. Kenapa kalian nggak sibuk membicarakan tentang sunnah, bagaimana caranya sholat yang benar, bagaimana sekiranya kalau sholat itu mulutnya nggak bau tembakau, kayak itu kan enak gitu loh Karena didengar. Wahabi memang bikin bingung, Pak. Memang bikin bingung. Pak Edi, Wahabi, Pak Edi. Iya, Pak Edi, gimana? saya mau tanya Pak Edi. Rukun Ya. istinja ada berapa? Ini saya dapat dari motivasi Islam ini. Itu aja yang ditanya-tanya, itu senjata kalian kan. Udah. Gimana? Dah, Itu bukan senjata kalian, Pak. Itu syaratnya untuk sholat juga, ngeri. Pak. Sunnahnya ada wajibnya istinja tuh. Biar orang-orang NU pada nyimak bagaimana caranya orang-orang NU itu bisa rajin ke masjid, memakmurkan masjidnya. Gitu loh. Saya istinja yang benar tuh ceritanya sama tuh Itu sudah lalu, sudah dari TK itu udah diajarin, gak usah ditanya. nah jawab saya pertanyaan Rukun wudu Lain dua. harus dijawab. Kalau cuman pertanyaan kayak gitu, Rukun wudu gimana dua. masuk akal nggak sih? Masuk akal nggak sih kalau orang Islam sudah dewasa, sudah naik komal seperti ini, sudah bisa berbicara agama, masih belum tahu tentang istinja.
Ngocok di bulan puasa. Inilah Oke, mungkin terlalu Inilah mudah bagi Bapak Edi. Gini dah, Pak Edi. Pak Edi, ketika kita takbiratul ihram, Ya. kita mengganti akbarullah. Boleh nggak? Terus tujuan dari pertanyaan itu apa? Coba jelasin dulu. Jangan ujuk-ujuk Tanya ngomong tadi terlalu seperti mudah, Ustaz. itu. Jangan ujuk-ujuk ngomong seperti itu. Coba jelasin dulu apa tujuannya dari pertanyaan. Ya sudah. Kalau nggak tahu apa-apa, Islam itu tidak ribet. Kalian tinggal dengerin aja dakwahnya Wahabi sudah bagus, kok sudah pinter pastinya. Rajin sholat ke masjid, Ya, puasa pinter itunya baca Al-Quran 1 hari 1 juz. Itunya pastinya kalau kalian ikut kalau sering mendengarkan ceramahnya Wahabi. Mulutnya nggak bakalan bau tembakau kalau sholat itu. Jenggot sunnah tapi wajib. Apa ini? Loh, Tapi kalau kali ini Pak Edi, saya lebih baik bau tembakau daripada suka menyesatkan orang, mengkafirkan orang. iya, enggak begitu. Di mana yang disamakan, yang disesatkan. Banyak saya sering sama di Komal nih. Itu kan, bangga dengan penyebab Astagfirullahaladzim. Padahal fatwanya ulama NU itu sudah mengharamkan. Kalian masih bangga dengan setan itu disedot. Astagfirullahaladzim, ngomong agama. Terus mau dibawa kemana kitab kalian? Apalagi yang dibaca tadi cuman paslon apa namanya Safinatun Ayo Najah tanding, itu. Pak. Tanding baca kitab. Sulam Pak. Ayo, Safina kan yang dibaca itu Pak. Jangan kitab-kitab. cuma-cuma dong. Gimana? Bagian Gua kitab tak kasih ke Ustadz Alim nih sama Ustadz Muhammad. Kalau mau ngomong Coba bahasa Arab sama dengerin. saya, Pak Edi. buta Illa huruf natahaddas beliau. bil lughatil arabiyyah. Coba aja buta huruf beliau. Ya, Dengerin ya. yang tadi itu bilang tu fil qalbi wa talafudu biha sunnatun. Artinya sunnah itu apa? Nah, sunnah ya Sunnah sunnah. itu apa? Sunnah ya Hah? sunnah. Sunnah ya sunnah. Artinya Nggak apa? harus wajib. Masa jenggot dibilang Enggak, sunnah maksudnya wajib? sunnah itu apa? Iya, Coba. jenggot itu sunnah yang wajib. Kok bisa kayak gitu? Gini Pak Edi, sampean kok ditanya Itu malah nanya. itu. Jawab dulu yang dasar. Itu kamu kamu sampean kalau mau tanya tapi kalau- nggak jawab pertanyaan saya. Kamu jawab. Ntar dulu, kamu kalau mau berdebat sama saya, berhenti dulu merokok, baru ngomong agama. Kalau mulutnya masih bau bako, nggak usah ngomong agama deh. Yang haram aja masih disedot, kok mau ngomong agama. Kalian ini fasik. Saya sangat nggak percaya Sunnatu, sekali ya. kalau orang Tak jelaskan, pintar-pintar. tak jelaskan, Edi, tak jelaskan. Apanya yang- Wahabi kan Coba identik dengan jelasin bahasa hukum Arab. rokok. Hukum rokok jelasin. As-sunnatu hiya. Jelasin hukum Dengarkan rokok. dulu. Dengarkan dulu. Kan As-sunnatu saya udah nggak hiya percaya kepada orang indama bau tembakau. Gimana mau? amilna sawfa nahsul al-ajra al-azim wa hinama la na'mal la ba'sa wa la nahsul al-dhunub. Hadhihi sunnah. Sudah ya? Paham? Paham nggak? Kan udah saya jelasin tadi. Kumur-kumur dulu, sikat gigi, baru ngobrol sama saya. Dulu. Tadi paham nggak Atau maknanya? pakai siwak dulu biar harum. Ya kan Pakai Wahabi mulutnya kan itu. pakai bahasa Arab toh kan akhi ukhti. Tak jelasin pakai bahasa Arab itu. Pak, Ya, apa nggak artinya masalah. tadi yang saya jelaskan coba? Nah, balik. Begini Ustaz Tolib. Nah, gini Ustaz Tolib. Ini kan Nabi bilang nanti akan muncul itu kaum yang mana sholat kalian itu kalian minder. Ngaji kalian minder. Nah, ini saya curiga ini. Yang mana bacaannya nggak sampai ke tenggorokan. Coba gimana tuh? Silakan. Yang sampai Pak kue Edi. leker ke tenggorokan. Ya, jadi dialah yang barusan menjelasin sunnah ada pakai bahasa Arab itulah yang dimaksud Rasulullah. Enggak hanya sampai ke tenggorokannya aja gitu, tapi dia Tapi enggak. kan ente kemarin enggak, bilang kan enggak begitu. sholatnya lebih Oke, bagus. coba. Sudah Pak klaim Edi. itu kan. Pak Edi, saya Iya, mau nggak tanya, usah. kan sampean nggak jelaskan tadi yang saya jelaskan. Saya sudah menjawab loh.
Sekarang saya mau tanya makna barusan yang saya ucapkan, kan Wahabi identik dengan bahasa Arab. Ukhti, akhi gitu kan. Jangan kenceng-kenceng bau mulutnya, saya itu yang bau tembakau. Jangan bohong dosa lo. Masa kedengeran, masa kecium. Bohong lo dosa itu. Billahi, anu kecium. Wallahi. Yalah, kalian ini yang ngomongin agama, dia yang disedot masih barang haram. Siapa yang mengeluarkan fatwa haram? Sampean kok melebihi ulama, Pak Edi. Ulama saja masih berbeda pendapat. Ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang haram. Ada nggak yang menghukumi halal? Lah, siapa yang bilang halal? Itulah hebatnya kalian. Kalau cuma makruh dibuat main-main, itu yang makruh itu ulama yang merokok yang menghukumi makruh. Kalau yang nggak merokok semuanya itu pasti 100% bilangnya haram. Cuman kalian dan orang-orang yang tukang nyedot kencing hasil pajak ngomong kayak kue leker. Yang tadi minta dijawab, sudah saya jawab. Giliran saya jawab. Ini hostnya ini tidak merokok. Bilang enggak nih hostnya ini tidak merokok nih, hostnya tidak merokok nih. Bilang haram enggak nih? Ya, kalau ini nanya terus, tapi giliran ditanya enggak mau jawab nih, enggak mau jawab. Cuman training aja. Dengerin kenapa kalian tanya apalah sedikit aja enggak mau jawab. Kenapa kalian masih sibuk untuk meluruskan dakwah-dakwah Wahabi? Apa kalian tidak karena memang diluruskan gini Pak Edi, diluruskan karena apa? Ada ustadz dari salah satu Wahabi yang namanya Habibullah itu bilang bahwa sembelihannya berakidah Asy'ariyah itu haram hukumnya karena Asy'ariyah itu bukan muslim. Itu perlu diluruskan. Gimana? Sembelihannya orang yang berakidah Asy'ariyah itu haram karena Asy'ariyah berakidah Asy'ariyah itu bukan muslim. Kalau memang bukan muslim ya haram lah. Penyembelihannya. Kalau yang berakidah Asy'ariyah itu bukan muslim. Yang berakidah Asy'ariyah itu bukan muslim ya? Iya, itu urusannya ulama. Tentunya kalau emangnya itu bukan muslim. Sekarang saya mau Edi, tolong itu dalilnya. Ya, gimana? Yang mengharamkan gimana? Sama yang mengharam baik itu di hadis, tolong sebut dalil tentang haramnya rokok. Saya pengen tahu. Itulah ya. Sudah bukannya Allah itu menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang tidak baik. Bukankah dokter juga udah menyarankan perokok itu tidak baik? Kalau perokok itu yang mana? Siapa di sini yang saya minta hadisnya yang bilang rokok itu baik? Hadisnya tentang rokok, Qur'annya tentang rokok, nggak usah lari. Hadisnya tentang rokok sama Qur'annya. Itulah kebodohan kalian. Rokok. Saya mau tahu. Sekarang saya tanya. Sampean kok banyak tanya, Pak. Sampean belum jawab loh. Pertanyaan saya, Pak. Ditanya dari tadi pertama aja tidak jawab kok. Saya tadi nanya, sampean nggak jawab satu kali pun. Saya udah jawab loh. Itu benar kayak gimana sih? Berarti kalian percaya dengan kalian. Berarti kalian tidak percaya dengan ulamanya kalian yang mengeluarkan fatwa rokok itu haram. Tidak percaya. Ya, tolong sebutkan hadisnya yang mengharamkan tentang rokok, hadisnya apa? Dalil Qur'annya yang tentang kalian ini orang-orang fasik. Bukan memang ya, kalian kamu itu yang fasik. Kalau tanya kitab itu mungkin Bang Edi malah lari. Bang Edi ini nggak bisa dakwah, nggak bisa mendakwai sunnah kepada teman-teman kalian. Malah kalian sibuk membantah Wahabi yang sehari-hari itu kajiannya Al-Quran dan Sunnah. Yang sehari-hari. Bang Edi. Oh, saya mau kalau rokok haram, tapi kalau sodomi halal kata Wahabi.
Sebentar. Kan itu nama Sebentar. gitu. Bang Edi, Ya ampun, inilah gerombolan-gerombolan kalian. antum sudah Ya. mulai memvonis bahwasanya orang-orang di Komal ini adalah orang fasik. Orang fasik itu apa maksudnya, Bang Edi? Masa nggak tahu orang fasik? Orang fasik itu dia memang pintar. Kalau membaca kitab memang bagus kan. Hadis-hadis banyak tahu semua. Tapi prakteknya Artinya sedikit fasik sekali. itu apa? Artinya Sebentar, fasik itu sebentar, apa? Bang Edi. Artinya fasik itu apa? Artinya fasik. Yang bisanya hanya Sebentar dulu. Yang lain tolong di-mute dulu. Artinya fasik itu apa? Artinya fasik itu apa? Artinya fasik itu apa? Artinya fasik itu apa? Sebentar, yang lain sebentar dulu. Jadi ketika kita sudah mulai menuduh orang lain kafir, kemudian menuduh orang lain fasik, kemudian menuduh orang lain kuburiyun, itu harus jelas apa maksudnya. Ketika antum bilang yang di Komal ini seluruhnya fasik, nah, yang antum maksud fasik itu apa? ya seperti yang ada di Komal ini, kerjaannya hanya mencaci ulama-ulama yang lain yang nggak pernah Kapan di Komal ini ada mencaci ulama? Miring. Kapan? ulama-ulama lain yang sampean tidak Di mana? sukai, Di mana mereka di Komal ini? Sebentar Bang Jo. Jadi kapan di Komal ini ada mencaci ulama? Yang saya dengar dari tadi yang mencaci itu Bang Edi. Bang Edi itu sudah mulai mencaci orang lain fasik. Nah, tolong sebutkan mengapa Bang Edi bilang orang-orang di Komal ini fasik? Dosa apa yang mereka lakukan? coba pelajari kalian. Apakah Apa mereka artinya fasik? bisa membaca kitab lalu dibilang fasik? Tentu kalian Apakah tahu. karena mereka Kalau ini? Ya, silakan. Gimana? Tolong jelaskan fasik itu apa, Bang Edi? Dari tadi udah ada ngomongin mencaci maki apa mencaci maki orang. Fasik itu apa, Bang Edi? Tolong jelaskan. Nggak tahu tuh dan Ripo. Jadi baru kali ini saya mendengar yang namanya fasik itu adalah orang-orang yang pandai membaca kitab, lalu amalannya berbeda dengan yang dibaca, itu dibilang fasik. Itu definisinya dari mana itu, Bang? Kita mau belajar juga begitu. Kalau kalian bukan orang-orang fasik, mohon maaf. Kenapa kalian pakai judul seperti ini, Wahabi perusak agama? Berarti kalau Wahabi perusak agama, di Mekah itu rusak semua berarti. Di Mekah. Baik. Berarti Bang Edi harus bertanya, mengapa judulnya Wahabi perusak agama? Kan begitu lebih bagus. Sehingga di sini nanti ustaz-ustaznya jelaskan. Bukannya menuduh orang serampangan fasik. Justru kalian yang menuduh orang kenapa kalian nggak buka komen seperti ini? Kalian itu diskusi tentang ilmu dengan teman-temannya, mengajak supaya orang itu kenal sunnah, bisa mau pergi ke masjid, kan kayak gitu setiap adat. Faktanya di mana-mana ada masjid NU itu kebanyakan kosong masjidnya, rata-rata. Kalau di lingkungan Wahabi ada 100 orang menjadi Wahabi, 100 orang itu pasti dicari di masjid itu pasti ada setiap adat. Kalian bisa bantah itu? Saya dengar tadi Bang Edi ini aneh ketika mengatakan mengajarkan sunnah, menghidupkan sunnah,
Sedangkan teman-teman bertanya tentang istinja, Bang Edi nggak mau membahasnya. Apakah istinja itu bukan sunnah? Ketika ada yang bertanya mengenai takbiratul ihram, Bang Edi lari lagi. Jadi apakah Karena takbiratul ihram itu bukan sunnah? Ini saya Jadi mengakui. apakah sunnah itu? Kalau Apakah kalian mau sunnah itu? Sebentar. Apakah sunnah menurut Pak Edi itu hanya jangan isbal, kemudian apa melihara jenggot, apa yang gitu-gitu yang apa yang namanya sunnah, atau sunnah itu adalah memfasikkan orang, membid'ahkan orang, mengkafirkan orang. Kalau memang seperti itu, judul di atas ini benar, Wahabi itu perusak Islam. Jadi gini. Kalau menurut kalian hukum bid'ah itu nggak ada sama sekali? Itu framing antum, Pak Edi. Kapan ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bid'ah itu tidak ada sama sekali? Kapan? Mana buktinya? Mana hujjahnya? Mana dalilnya? Bukan, kalian kan bilang barusan, situ kan bilang bahwa Wahabi itu membid'ahkan orang, kan? Iya. Iya. Pertama yang saya ingin tanya lagi, kapan Wahabi pernah datang ke tempat-tempat kalian, ini bubarkan, ini bid'ah, ini nggak boleh? Ada yang seperti itu? Saya udah pernah itu. Saya udah pernah dari 2015 sampai 2019. Jangan bilang enggak. Kita pernah berhadapan langsung dengan Wahabi, dengan Siapa ulamanya? Siapa ulamanya? Siapa ulamanya? Kalau cuman oknum banyak di NU, lebih banyak yang lebih rusak. Bahkan ada yang membubarkan kajian banyak. Kajian sunnah dibubarkan. Berarti orang Bang yang ngaji Edi di masjid dibubarkan itu banyak. Malah ormasnya, coba kalian kalau mau melek ke atas, jangan hanya lihat tetangganya sendiri. Siapa yang selama ini suka membubarkan kajian? Di Misalnya mana begini. Sebentar. Misalnya begini, kalau ada orang mengadakan Maulid Nabi di Makkah, kira-kira dibubarkan nggak? Oh, kalau di Mekah itu memang tidak, karena mengganggu ibadah dan lainnya. Lagian di negara orang ngapain kayak gitu? Mengganggu. Coba bayangkan kalau di Mekah, Madinah tidak dihuni oleh Wahabi, betapa terganggunya orang-orang beribadah itu. Yang tiap malamnya lagi belum ada yang tahlilan di samping-samping Ka'bah itu. Tolong kalau berbicara kasih bukti. Ada yang Di mana Maulid? Di mana? Tolong kasih bukti. Kalau berbicara pakai bukti. Jangan berandai-andai. Kapan ahlu sunnah wal jamaah mengganggu orang sedang beribadat? Tolong kasih bukti. Satu saja. Banyak bro, di masjid-masjid Tidak itu usah bro, banyak. yang Satu saja. Kasih bukti. Baca Simtuduror, baca Rotipul Haddad, baca ini itu banyak. Berarti kalian nggak pernah ke masjid. Salahnya itu salahnya apa? Salahnya Bang Edi apa itu? Apa? Roti beladat itu artinya apa? Isinya apa Bang Edi? Apa isinya? Saya nggak nanya isinya. Jadi di masjid-masjid NU salahnya, itu, makanya salahnya apa? Salahnya apa? Terus isinya apa? Kan gitu toh. salahnya mengganggu orang ibadah kan, memang ini yang Mengganggu lah, isinya apa? Isinya apa? Mengganggu itu loh. Membaca Bukan Simtud Duror mengganggu orang sholat kapan? Tolong kasih bukti. Kalian pernah dengar nggak? Kalian pernah dengar nggak Rasulullah pernah menegur seseorang yang lagi membaca Al-Quran, disuruh lirihkan suaranya agar tidak. Tolong baca hadisnya. Tolong baca hadisnya. Tolong baca hadisnya. Kalian nggak pernah belajar ya, pantesan kalian nggak menggubris ketika ada orang sholat. Kalau itu hafal kalau itu ya hafal lah. Antum aja satu ayat, satu hadis nggak pernah antum baca semenjak naik Komal ini. Tiba-tiba antum mulai memaki orang lain, nggak pernah belajar. Dengerin, kalian kalau mau berbicara tentang hadis, kalian itu memang tentu lebih pintar. Saya bilang kan kalian lebih pandai, tapi prakteknya kadang-kadang tidak seperti apa. Saya bertanya sama Bang Edi, istinja itu sunnah atau tidak? Bukan itu aja, hanya cebok aja yang ditanya-tanya. Masa kalian nggak pernah cebok dari dulu sampai sekarang? Bukankah Rasulullah itu pernah lewat di kuburan, beliau itu langsung menancapkan apa itu pelepah kurma karena di dalamnya ada ahli kubur sedang disiksa karena apa? Ceboknya tidak bersih.
Coba Masa itu bacakan harus hadisnya, Bang. diberikan kepada Bacakan hadisnya, biar kita Ya belajar. ampun. Tolong bacakan Itulah. hadisnya. Kalau mau belajar jangan sama saya, yang Bentar Ustad. Ustad. Oke. Ustad. Gini Pak Edi, mohon maaf Pak Edi ya, saya lebih muda dari wajar jenengan. masih ditanya. Orang yang mau sholat itu pertama kan harus Saya bersih. mau ngomong ini. Pak Edi, mohon maaf Pak Edi. Saya sebagai anak yang lebih muda dari jenengan, ini kan semuanya sudah tua, saya menghargai. Begitupun jenengan walaupun beda manhaj. Cuma Pak Edi, saya pun juga sebagai anak muda ketika bertemu dengan kayak jenengan yang lebih tua. Ketika jenengan baru datang ke Komal, terus menyerah-nyerahkan bilang kita fasik, bilang kita jarang di masjid, itu sudah merupakan itu termasuk fitnah. Kenapa saya katakan fitnah? Sampean apakah tahu saya setiap hari sholatnya di mana? Sampean belum tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sampean mengatakan fasik kepada kita yang sesama muslim, sampean tahu gak fasik itu seperti apa? Makanya kita tanya fasik itu apa? Nah, kalau sampean jangankan fasik ya, sampean bilang mendoakan yang buruk saja, itu kembali ke sampean. Apalagi sampean sampai bilang fasik. Ini risiko besar loh. Saya tahu sampean mungkin baca Al-Quran setiap hari. Banyak loh orang semasa hidupnya, saking dia merasa dirinya lebih suci, lebih banyak amal ibadahnya, tapi Allah berikan dia ujian sampai dia menjadi murtad. Bahkan iblis saja yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena merasa dirinya lebih tinggi, itu dikeluarkan dari surga. Sampean ingat itu Pak Edi. Bukan saya mau menasihati. Saya sakit hati ketika dikatakan saya orang muslim dikatakan fasik. Saya baru kali ini dikatakan fasik sama orang. Jujur ini, saya baru kali ini. Sedangkan saya tadi masuk ke room ini, saya mau tanya, saya mau membahas apa yang dikatakan oleh saudara jenengan yang sesama manhaj. Tadi kita bahas, katanya rukun sholat. Sampean kok bisa baru datang? Saya kira sampean lebih paham terkait dengan fikih atau ilmu syariat. Ya kalau sampean lebih paham, jelaskan kepada kita. Jangan kemana-mana, Pak Edi. Ini kita semuanya sudah dewasa, termasuk di sini bapak-bapak. Jangan diajari lagi. Oh kalian ini, jelaskan. Jangan cuma masa nggak tahu. Kayak gitu loh Pak Edi. Mohon maaf ya Pak Edi ya. Saya lebih muda dari jenengan dan jenengan sebagai orang dewasa biar digugus dan ditiru sebagai orang dewasa. Mohon dihargailah. Gitu loh. Jadi orang-orang Salafi Wahabi ini mereka selalu mengatakan qala Allah, qala Rasul. Mengikut firman Allah, mengikut firman Rasul. Ya, betul. Berdasarkan Ya, betul. pemahaman salafus saleh. Tetapi yang anehnya ketika kita minta mereka menyebutkan ayat, menyebutkan hadis, mengapa mereka nggak bisa menyebutkannya? Ketika kita bertanya apa itu fasik, dia getol, memaki orang, menghina orang, fasik, bid'ah, sesat, masuk neraka. Tetapi ketika kita tanya satu saja, fasik itu apa? Nggak bisa dia memberitahu kepada kita apa itu fasik. Jadi kalau seperti itu, judul yang dibuat di sini benar, Wahabi itu perusak Islam. Dia rajin ke masjid, dia rajin membaca Al-Quran. Itu sama persis seperti orang-orang Khawarij dahulu. Mereka itu rajin ke masjid, rajin berzikir, membaca Al-Quran. Jidatnya itu penuh dengan bekas sujud. Tetapi mereka sanggup membunuh sahabat. Itu dari mana? Dari mana sejarahnya itu? Kalau Wahabi itu memang ciri-cirinya seperti itu, berarti Mekah Madinah itu udah berapa orang yang akan dibantai? Karena yang naik haji ke sana itu bukan hanya orang Wahabi. Coba Pak Edi, kalau kalian Pak Edi tahu pembantaian jamaah Yaman, pembantaian jamaah haji Yaman dilakukan oleh tentaranya Raja Abdul Aziz, itu dicatat di dalam sejarah. Mereka itu tidak punya senjata, mereka itu jamaah haji mau berangkat menunaikan ibadah haji, mereka dibunuh, dibantai, harta mereka dirampok. Pak Edi baca kitab Ad-Durarus Saniyah.
Di situ dijelaskan seluruhnya bagaimana negara Arab Saudi itu, kerajaan Arab Saudi itu ditegakkan dengan pertumpahan darah. Dari satu kampung ke kampung berikutnya mereka menjarah, mereka membunuh. Baca di dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah yang ditulis oleh sejarawan Saudi sendiri. Antum lihat di Masjidil Haram. Antum lihat di Masjidil Haram. Jamaah umrah, jamaah haji dipukulin, diusir, ditendang. Ibu-ibu ditendang sama polisi, sama askar di sana. Apakah itu sunnah Nabi, ajaran agama Islam? Itu videonya banyak di YouTube, bukan 1-2 orang. Apakah seperti itu mengelola tempat suci agama Islam di depan Ka'bah? Kita masuk masjid, buka sendal. Mereka, tentara Arab Saudi di Masjidil Haram itu pakai sepatu. Oh ya, ini sambut nih, ada Bang Hamdan ini. Iya, Bang Hamdan. Bang Hamdan ini kalau dia tidak bisa memberikan data, nggak bisa memberikan dalil, karena tadi sendiri dia memulangkan domir itu nggak pandai. Jadi kalau dia naik di sini tidak bisa memberikan bukti dan data, lebih baik diturunkan aja. Itu Ustaz Biasanya, tanya domir nahiro gini. itu loh Ustaz. Oke. Saya penasaran Biasanya- domir nahiro itu. Biasanya kalau orang yang sudah ketakutan begitu, wajar aja, nggak Nah, apa-apa. ini framing sudah. Ini framing. Loh, dah. kok framing? Coba jawab, domir nahiro itu apa? Coba jelaskan. Oke. Apa domir Saya nahiro? jelaskan. Saya Ya. jelaskan. Saya jelaskan. Oke, silakan. Domir nahiroh itu ketika saya berguru ke salah satu pesantren, guru saya mengatakan domir nahiroh terhadap isbat kepada Allah. Tetapi memang domir nahiroh itu sifatnya sifat gharib. Nah, karena di situ hanya fokus satu pesantren menjelaskan domir nahiro, maka domir nahiro disebut dengan domiru sya'n. Domiru sya'n. Tolong kasih kitab Nahu Sorofnya yang menyebutkan ada domir nahira. Tolong. Kalau nggak ada, lebih baik antum turun aja. Loh, kok ini udah ketakutan begini si Dempo? Bukan Jangan takut ketakutan. begitu. Berbicara di komal-komal Ahlus Sunnah wal Jamaah, antum mau berbicara apapun boleh, tetapi dengan syarat pakai data, pakai bukti. Mana kitab Nahu yang mengatakan ada domir nahira? Baik, saya jelaskan Dempo. Silakan. Saya ulangi ya. Dengarkan ucapan saya baik-baik Dempo. Dan teman-teman. Data, kamu dengerin data. Dari mana? Ini saya mengeluarkan data sebentar lagi. Saya keluarkan data. Sebelum saya keluarkan data, saya bercerita dulu. Aduh, gak Saya perlu, gak butuh cerita. Langsung. Ini kok udah kejang-kejang begini sih. Bukan kejang-kejang. Butuh, ya, tutup poin gitu. Jangan muter-muter. Biarkan dia berbicara. Ada yang telepon ke nomor Gimana saya. sih? Jadi di sini kita kasih kesempatan kepada Hamdan untuk memberi bukti ada domir nahira. Jadi orang salaf, Oke, orang Wahabi oke, mengatakan baik. ada domir nahira. Saya Silakan, jelaskan. bukti. Saya bertanggung Yang lain, jawab. Diam dulu ya. kau. Diam dulu. Cukup ya. Bang Jo, Saya turunin aja itu, Bang Jo. Dia sudah teriak-teriak. Loh, turunin aja. ketakutan saudara-saudara. Turunin aja dulu. Duh, Hamdan. Siap. Loh, ini mau saya jawab. Mau saya jawab. Teriak-teriak. Diam dulu Tidak yang perlu lain. Teriak-teriak. Langsung. Silakan Hamdan. Gimana sih Langsung. ini mau saya jawab gimana? Langsung, jangan muter. Ini mau saya langsung. jawab. Iya, Allahu jawab dah. Akbar. Ini yang mengatakan Wahabi perusak Islam, Aduh, justru kok dia yang muter-muter merusak lagi. Islam. Nyutat. Kamu Hamdan, kamu suruh jawab.
Mana muter-muter. Loh, ini mau saya jawab, dengar dulu, jangan kejang-kejang begitu, tolong Kamu yang kejang-kejang, nggak bisa jawab. Mau dijawab Gimana sih? masih banyak sanggahan. Silakan. Lah iya, gimana ini? Mau saya jawab kok masih ada banyak sanggahan begini? Kok ketakutan Silakan. begitu? Kok ketakutan begitu? Mau saya jawab ya? Silakan. Ayo kan? Saya mau jawab pada ketakutan ini, Edi. Diam-diam semua. Kita dengerin. Dari tadi mau jawab tapi nggak jawab-jawab, hanya Ini mau framing saya aja. jawab. Ini mau saya jawab. Ah, silakan silakan jawab dengan suara, Diam. jangan meledak-ledak. Diam saya jawab. Turunkan. Loh. Bang Jo, turunkan. Kalau Ini dia mau sudah saya teriak jawab seperti kok. itu, diturunkan aja. Turunin aja itu. Dia dari tadi saya mau jawab Bang kok dia Jo. nyerocos terus. Bang Jo, Gimana sih? turunin aja. Dia itu memang gitu, Bang Jo. Dia suka teriak-teriak begitu. Jadi sebenarnya Dan Bang Jo, dia ini nggak ada jawaban. Bang Hamdan, gimana nih Bang Hamdan? Bang Hamdan, Saya jawab. baru kali Diam. ini saya lihat Ini saya itu jawab. gimana? Nggak usah hitung begitu. Saya mau saya jawab kok udah. Tolol emang semua. Jadi Hamdan ini dari tadi sama Ustadz Hilman hanya bisa memprovokasi. Dia ini tidak bisa memberikan satupun bukti, satupun dalil. Kerjanya di Komal-Komal itu hanya teriak-teriak, memprovokasi semua orang. Nah, seperti itulah gaya orang Wahabi, perusak Islam. Jadi judul yang dikasih ini sudah tepat. Ya. Mereka ini ketika diajak diskusi, adu argumen, adu dalil, bisanya teriak-teriak, bisa memframing. Islam yang mana yang dirusak oleh Wahabi? Islam yang mana? Enggak, tunjukkan aja yang buktinya, yang apa, seperti apa yang dirusak, seperti apa. Dengerin dulu. Saya mau minta buktinya yang dirusak oleh Wahabi. Hah? Enggak, sebentar Yang Bang Jo. dirusak Sebentar Bang Jo. oleh Wahabi. Bang Jo sebentar, saya tunjukkan sama dia apa yang dirusak sama orang Wahabi. Ya, monggo. Sebentar. Setel videonya. Ya, sebentar ya. Suruh baca. Nah, silakan Bang Edi Diam dulu baca. Hamdan, diam dulu Hamdan. Ini yang dirusak sama orang Wahabi. Ya, terus bacakan. Nah, ini ilmu baru kalau ini. Yang dirusaknya itu bukan bagaimana tata cara istinja. Yang dirusaknya itu bukan seperti mereka bukan hanya sekedar mereka mengatakan rukun wudhu itu cuma ada 2. Itu Yang aja dirusak yang sama dibahas. orang Wahabi itu akidah umat ini. Nih, yang Gimana? dirusaknya ini. Gimana akidah? Nah, akidah yang mana yang dirusak? Ini akidahnya Ibnu Taimiyah. Kalian sering nonton nggak, sering nyimak nggak ulama-ulamanya kalian kayak Mama Gufron ya, kayak gitu itu. Terus kayak Dengerin Jadi dulu. ini silakan dibaca Pak Edi. Ini akidah kalian. kalian pernah dengar nggak itu ceramahnya Mama Ini Gufron itu? akidah kalian. Jangan tadi antum minta bukti apa yang dirusak oleh orang-orang Wahabi. Sekarang saya tunjukkan buktinya. Ini buktinya. Antum bisa baca enggak? Ya coba bacakan, kan kalian yang mengerti ini, yang mengerti kitab Berarti ini. kalau Terus antum tidak bisa kalian yang membaca, membaca, kalian jelasin, terus kalau antum berikan tidak bisa contohnya membaca, siapa yang sudah dirusak sama Wahabi, atau di masjid-masjid kalian, atau di mana di pesantren-pesantren kalian di mana gitu. hampir seluruh teroris coba di muka jelasin. bumi ini Jangan hanya akibat dari nunjukin. ajaran orang-orang Wahabi. Teroris yang meledak-ledakkan diri itu mereka membaca kitabnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Mereka meyakini akidah Tauhid.
Peperangan yang terjadi di itu Yaman, pasti. peperangan yang terjadi di Yaman itu kerjanya Arab Saudi ditambah dengan Israel dan Amerika. Peperangan yang terjadi di Libya itu kerjanya orang Arab Saudi, Emirat, Israel dan orang Amerika. Kalau antum mau bertanya Hebat kali. mana yang dirusak Hebat sama kalian. orang Wahabi? Syria Iya, apanya yang dirusak? perang saudara di Syria itu kerjanya orang Wahabi sama Syiah. Yang banyak mati itu Ahlus Syiah, Sunnah Bu. wal Jamaah. Udah nggak usah banyak framing Pak, tunjukkan datanya juga Pak. Mana? Itu Jadi kalau Syiah itu. antum minta bukti Bukan mana Wahabi perusak Islam nih. Yang amaliyahnya itu, yang amaliyahnya Kalau itu lebih seandainya lebih ini terlalu berat, kalau seandainya ini terlalu berat, ada bukti yang saya alami sendiri di tempat saya. Ada Ustaz Salafi di tempat saya ini, Ustaz Wahabi di tempat saya ini, mereka mengatakan Muhammadiyah itu kitab sucinya Majelis Tarjih. Persis itu kitab sucinya Dewan Hizbah. Itu kerjanya orang Wahabi, perusak Islam. Tapi saya kok enggak, tapi saya kok enggak dengar ya. Maksudnya saya lebih dengar itu ceramahnya Mama Gufron itu yang bisa berbicara dengan malaikat, terus bisa makoli. Itu tapi enggak sih? Mute-kan dulu Bang Jo. Ada enggak Wahabi? Hah? Ada Bang enggak Edi, Wahabi yang Bang Edi, kalau di Komal Aswaja ini berbicara fokus, diskusinya fokus, pakai data, pakai dalil, Kalau pakai datanya argumen, rusak bukan gimana, Pak? framing. Kalau datanya nggak Mama cocok Gufron itu bukan, itu seluruh ulama nggak ada yang membenarkan Mama Gufron, nggak ada sama sekali. Itu ya framing sudah, antum berarti saja. kalau Jadi berbicara kalau seandainya kerusakan, dengerin Kalau Mama seandainya Gufron, antum kayak tidak bisa yang berbicara ulama pakai lainnya kayak argumen, Gus pakai dalil, ceramahnya sambil antum suruh joget-joget aja. ustaz-ustaz antum itu naik ke sini. Antum Pak suruh ustaz-ustaz antum naik ke sini, kita diskusi pakai ayat, pakai hadis. Mana ayatnya, mana hadisnya? Tadi antum mengatakan rokok itu haram. Antum harus bisa mengatakan mana ayatnya, mana hadisnya. Kita berbicara beragama ini seperti itu. Mana ayatnya, mana hadisnya. Teman-teman tadi minta mana ayatnya, mana hadisnya. Antum tidak bisa ngasih. Ustadz, Jadi- minimal ini Ustadz, gak usah nunjukin data di kamera. Minimal sampean baca ibarohnya atau enggak dari kitab apa. Nanti kita cari bareng. Minimal. Kalau gak mau mungkin kekurangan kitab di rumahnya gak ada gitu loh misal. Jangan ngomong ngalor ngidul Pak. Gak dapat ilmu dari tadi kita Pak. Kalau cuma ngomong ngalor ngidul kita bisa. Kayak misal Bang Hamdan dikasih ngomong. data juga Ya, terlibat Bomir bakal Nagiro. ngeyel juga antum terlibat Bomir bakal Nagiro. nerima juga Bilang nyari-nyari katanya data. dari guru. Ya saya bisa ngomong domir mumdiah misal. Mumdiah dari guru saya itu katanya khusus untuk orang bid'ah. Saya bisa ngomong gitu. Tapi setidaknya hadirkan ini dari kitab apa? Kalau memang dari koil, dari seseorang sebutkan siapa. Jadi kita bisa menelusuri. Gitu loh. Jadi biar gak jadi omong kosong kita kusir debat kusir nanti. Tidak dapat ilmu. Tadi itu Ustadz Dempo sudah memberikan data. Setidaknya kalau sampean memang nggak tahu bilang. Jadi Orang nanti dapat Ustadz Dempo syubhat itu, jelaskan kalau dapat kena ilmu syubhat kita. nggak bakal nerima ilmu pelibul, udah cukup. Sudah? Kalian sibuk membantah ya, membantah dakwah-dakwah Wahabi. Sedangkan di luar sana banyak orang yang dari NU itu mendengarkan kajian-kajian Wahabi, mereka langsung rajin untuk nggak ada datang ke buktinya, masjid malah banyak dari untuk sholat 5 waktu. banyak dari Wahabi itu balik kembali ke Aswaja. Pak Edi, Bahkan dari dakwah kali. itu, Pak Edi, yang ada kajian itu bukan hanya orang Wahabi. Sampean aja yang nggak pernah hadir di kajiannya dari Aswaja. NU juga banyak. Sorry, Assalamualaikum, sorry Pak Ade. Pak Ade, dalam pemahaman saya, dalam Wahabi itu mereka itu tiada pengajian, tapi doktrin.
Jadi kalau berbalik pada tema itu jelas kalau anda cuba menyangkal di mana orang Wahabi ini merusakkan satu dunia Gini saja dah. Kan Pak Edi katanya sering ikut kajian Wahabi ya. Saya mau tanya ke Pak Edi. Yang Pak Edi dapatkan dari kajian Wahabi, coba sebutkan minimal satu saja, entah itu hadis, ilmu atau ibarah lah. Setidaknya apa yang kalian dapatkan, Pak Edi? Semenjak saya ikut di kajian Wahabi, Aduh, yang itu dulunya terus Pak, jangan saya curhat Pak, langsung saja. Yang saya dapatkan dari kajian Wahabi menurut kitab Safinatun Najah, menurut kitab Fathul Gharib yang pertama, fasl atau pembagian rukun. Rukun itu ada berapa? Kan enak Pak. Kalau cuma saya semenjak itu storytelling Pak, kita nggak dapat ilmu. Nanti debat kursi mereka nggak diajarin. Dengerin. Satu saja saya sebutin ya, satu ya. Kalian diam ya. Saya semenjak saya ikut di kajian Wahabi, saya berhenti merokok karena merokok itu haram. Itu udah. Terus yang kedua, rajin banyak orang kafir, yang itu yang kau dapat. Pak Edi, Kalau cuman berhenti ngerokok nggak usah ke Wahabi. Pak Edi, saya nggak merokok, nggak perlu belajar sama Wahabi untuk tidak merokok. Saya nggak ngerokok, sudah berhenti, nggak perlu ke Wahabi. Saya udah nggak ngerokok, itu nggak perlu ke Wahabi. Berarti Pak Edi selama ini melakukan perkara yang haram. Nah, kira-kira melakukan perkara yang haram sebelum Pak Edi berhenti merokok itu, kan Pak Edi menganggap merokok itu haram. Berarti selama ini sebelum Pak Edi berhenti merokok, Pak Edi fasik atau enggak? Ya fasik lah. Iya, saya fasik dulunya. Tapi setelah saya ikut kajian Wahabi, Alhamdulillah Pak Edi, saya enggak pernah merokok Pak Edi. Jadi mengapa Pak Edi tadi menuduh orang fasik? Seharusnya Pak Edi itu tuduh diri Pak Edi pernah fasik begitu. Pak Edi, kalau Anda seorang fasik dan pernah fasik, jangan menuduh orang lain fasik. Aku sendiri nih Pak Edi ini pernah fasik. Gimana nih? Baguslah kalian buka komal seperti ini, tapi yang dibahas itu kita. Saya bertanya Pak Edi. Yang sibuk membantah. Pak Edi bertanya saya, boleh bertanya kah Pak Edi? Pak Edi, saya mau bertanya, bolehkah saya bertanya Pak Edi? Pak Edi, boleh saya bertanya Pak Edi? Silakan. Pak Edi, ketika Anda belajar ke Wahabi, diajarkan 3 tauhid ya Pak Edi? Diajarkan tidak Pak Edi? Betul. Pasti itu. Ya Pak Edi, kalau gitu saya pengen bertanya Pak Edi. Pak Edi, kan setiap perkara agama itu harus ada dalil Al-Quran dan hadisnya ya Pak Edi. Itu wajib kan ya. Oleh karena itu saya pengen bertanya Pak Edi, 3 tauhid itu dalil Al-Quran dan hadisnya apa Pak Edi? Itu 3 tauhid itu isinya sama. Kan udah dijelasin. Udah dijelasin menurut siapa sama Pak Edi? Pak Edi menurut siapa sama? Kalian mau Pak Edi, saya hanya bertanya dalil Al-Quran dan hadisnya Pak Edi. Mau menyebut apa saya salahnya? bertanya dalil Al-Quran dan hadis Pak Edi. Mengikuti 3 tauhid itu apa salahnya? Itu 3 itu mencakup saya tidak bertanya salah dan baik Pak Edi. Saya tidak bertanya salah dan baik Pak Edi. Saya hanya pengen tahu dalil Al-Quran dan hadis. 3 tauhid itu. Mana dalilnya Al-Quran Pak Edi? Percuma walaupun karena kalian ini hanya dijadikan bahan untuk bantah. Dalilnya mana Pak Edi? Aduh Pak Edi, dengerin. Orang NU ya, orang NU dengerin Pak Edi, dalilnya Pak Edi, dalil Qur'annya, dalil Al-Quran Pak Edi. Jangan framing NU Muhammadiyah, dalilnya mana?
Dalil Al-Qurannya mana Pak Edi? Ini kan sudah diajarin di Wahabi Pak Jujur, Edi. Pak Edi, jujur dari tadi yang saya dapat cuma rokok haram itu toh, itu pun sampean nggak bisa menghadirkan Saya dalil. memang saya sengaja tidak mau nggak mau mengeluarkan dalil-dalil Al-Quran apalagi kita. Mau Saya apa hanya mau nggak mau apa nggak Ya sudah, tahu. kalau tidak Al-Quran dan hadisnya kalau gitu Pak Edi. Kalau gitu hadisnya saja Pak Edi. Hadisnya aja. Ini saya meminta dengan baik loh Pak Edi. Hadisnya saja. Sebentar, Pak Edi ini tidak akan bisa nyampe memahami dalil dan istidlal karena latar Makanya- belakangnya. Mohon maaf, saya punya tetangga, mohon maaf sekali karena ketidakmampuan memahami ilmu. Mohon maaf, saya sebut tukang mie ayam ya, tidak merendahkan aktivitasnya, karena nggak pernah pesantren, nggak pernah apa-apa, langsung tertarik masuk ajaran Salafi Wahabi. Dia jadi membenci keluarganya sendiri. Kemudian dia tidak bisa baca kitab, tidak bisa apa-apa. Jadi jangankan ngobrol dalil, mungkin Pak Kue Leker juga. Ini sehari-hari kan jualan, sehari-hari jualan. Ini tanpa merendahkan aktivitas ya. Jadi belum bisa nyampe ke memahami dalil dan istidlal. Kita juga tidak terlalu buang-buang waktu nanyain dalil karena nggak akan bisa jawab. Nah, Kalau orang kalau awam yang Pak masuk Edi- Salafi Wahabi itu nggak akan bisa jawab apa-apa. Jadi Kalau Pak buang-buang Edi- waktu. Gitu Ya, Pak Edi. terima kasih Ustaz. Kalau Pak Edi tidak bisa memberikan dalil Al-Quran dan hadis tentang 3 tauhid, Pak Edi artinya 3 tauhid itu bid'ah ya Pak Edi, tidak ada dalil Al-Quran dan hadis. Itu bid'ah Pak Edi. Udah banyak ulama udah dijelasin. Saya yakin kalian juga udah pada dengar. Nggak ada, tiga Pak tauhid Edi. itu, cuman Tidak ada kalian itu ulama. ingkar. Itu Tidak ada di ulama Al-Quran yang dan menerangkan hadis. tauhid. Bagaimanapun tidak akan Pak Edi. terima. Pak Edi, setahu saya tauhid itu satu cuma la ilaha illallah. Hadisnya banyak kalau tentang tauhid. Tapi kalau yang tri tauhid itu, yang rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, saya pernah belajar loh Pak. Pak Edi, saya mondok dulu di pondok modern. Saya dapat kurikulum tri tauhid. Tapi setelah itu saya pindah pondok lagi. Ternyata yang saya ajarkan itu kontroversi. Dan bahkan ya itu bisa Terus mudah apa yang kalian mudah menilai orang itu kafir. Contoh, orang yang berbuat syirik, orang yang berbuat syirik itu disamakan dengan Abu Jahal, Abu Lahab, orang kafir. Ternyata saya baru sadar, ternyata tri tauhid ini hanya ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh ulama salaf. Dan tidak diajarkan oleh kalau Nabi fakta juga. Nabi Bahkan tidak oleh pernah Nabi. Kalau di ajarkan. fakta di lapangan, dengerin. Kalau faktanya di lapangan, apa menurut kalian rusaknya teman-teman kita yang pemahamannya tri tauhid? Oke, saya dulu ya jawab ya. Apa Oke. salahnya di situ? Jawab. Oke, Silakan. Oke, Pak Edi, yang pertama ya, karena Pak Edi dari tadi juga jawabnya, ini kan pertanyaan menyangkut permasalahan yang ada di sekitar kita ya. Berarti saya jawab pakai apa yang saya alami ya, bukan pakai dalil. Gini loh Pak Edi. Rata-rata saya dulu mungkin ketika saya belum tahu apa manhaj dan lain sebagainya, yang penting saya tahu Islam, saya belajar Islam. Saya hanya tahu sekedar saja. Bahkan saya tidak membenci. Bukan membenci, bahasanya tidak menyalahkan, bahkan menyesatkan. Tapi semakin dewasa, saya semakin paham. Bahkan ketika bertemu dengan orang-orang yang bahasanya mereka bilang teguh di atas manhaj salaf, bilang begitu. Biasanya jargonnya seperti itu, teguh di atas manhaj salaf. Nah, ketika mereka bersosial, ya bahkan ketika punya satu keluarga, saya ada keluarga yang kebetulan bahasanya seperti Wahabi ya. Cuma saya nggak tahu, cuma dia sering berkumpul dengan orang-orang Wahabi. Nah, dia sangat mudah. Dia Kalau yang saya pertama, mau cerita seperti ini pasti bentar, dibilang bentar. curhat. Saya kan Silakan. belum selesai, ini mau jawab. Lanjutin. Nah, saya, Iya. Saya kasih tahu aja. mereka itu sangat mudah mengatakan orang itu salah. Yang pertama, misal nih, saya punya saudara satunya ini kebetulan Wahabi, yang satunya Aswaja, dan yang satunya itu Muhammadiyah, NU dan Muhammadiyah, lengkap di keluarga saya. Nah, ketika ada terkait perekonomian, memang ya secara mungkin saat ini si Wahabi ini bahasanya ekonominya lagi di atas bahasanya. Nah, ketika ada salah satu saudaranya yang itu bukan semanhaj dengan dia bekerja ya, dikerja di beberapa bank,
itu langsung dikatakan seperti ini. Kamu daripada bekerja bank, mending ini tidak sesuai fitrah kamu. Mending kamu bekerja jadi babysitter. Masalahnya, dia tidak bisa memberikan solusi pekerjaan yang dia tawarkan. Jadi hanya bilang, mending kamu jadi babysitter. Seolah-olah fitrahnya dia menjadi seorang babysitter. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita sudah tunangan, sudah ada orang tua semuanya, kita tunangan. Ada salah satu orang Wahabi, dia saudara, ya. Kemudian saya post story keluarga bukan berduaan, satu keluarga ngepost tunangan. Ya, kan tunangan kan di Indonesia sudah ini adatnya. Terus dia bilang apa? Hapus fotonya, itu haram. Bayangin nih. Sedangkan ya di kajian-kajian cowok cewek duduk bersama, kajian Wahabi bahkan Nggak mungkin ada di mana yang cowok cewek duduk bersama itu NU itu, Bung. NU itu kalau Wahabi cowok cewek jawab. apa itu fitnah. Saya jawab Pak Edi. Pak Edi jawab ya, kenapa 3 tauhid Itulah itu? kalian kalau dikasih ngomong. Pak Edi, ngomongnya saya jawab ya. kemana-mana, gitu loh. Saya jawab ya, kenapa Memang 3 seperti tauhid itu. Faktanya begitu. itu sesat. Faktanya begitu. Jangankan ini yang kedua, yang ketiga. Ketika ada konflik perang antara negara Iran dengan negara Amerika, bahasanya Israel. Bayangin nih, Iran, bentar ya, Iran ini masih saudara Muslim karena mereka nyembahnya kepada Allah. Tapi orang Wahabi tidak sama sekali membela umat Muslim, bahkan dia lebih membela Yahudi, bahkan mencaci-caci Iran. Sedangkan umat Muslim yang lain, mereka mendoakan gimana sekiranya Muslim memang Gaza menang. Loh ini malah bela Yahudi, bilang kalau Iran itu inilah itu. Nah, ini salah satu bukti memang mereka itu orang Wahabi bersekongkol dengan Yahudi. Sudah. Kalau Tritauhid udah jelas Tritauhid itu. Itu tuduhan kalian. Itulah hebatnya kalian. Kalian ini mungkin disebutin berilmu tapi bicara Pak Edi, ya. izin saya akan jawab Pak Edi pertanyaan Anda. Pak Edi, pertama, 3 tauhid itu sesat, ya, bid'ah itu karena satu, di Al-Qur'an tidak ada, di hadis pun tidak ada, dan dari ulama salaf pun tidak ada. Jadi segala sesuatunya itu yang terserah tidak kalian. ya satu ya, Itu kalau terus kalian yang kedua meyakini seperti itu silahkan. ya, yang kedua ya, Ini cara ajaran sama Salafi Oten, Wahabi cara ini Oten, Pak Edi. ya. Izin Ustadz, saya habiskan dulu. Yang kedua, Salafi Wahabi itu kenapa menjadi rusak? Itu karena apa? Karena menghasilkan teroris. Data dari BNPT itu tahanan teroris di lapas berfaham Salafi Wahabi. Ini data. Itu data BNPT yang mengatakan. itu Bahrawi kan yang ngomong. Itu Bahrawi kan yang ngomong. Kan sudah dibantah semua. Bukan, ini BNPT, ketua BNPT, bukan Bahrawi. Itu loh Detik News. Lihat Itu tuh berita Detik loh. News, BNPT. Ya, BNPT itu ketua BNPT-nya siapa nih? Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid. Ya, itu bukan Bahrawi. Ini lihat Direktur Pencegah BNPT RI. Ya. Akibatnya adanya dengan ajaran Salafi Wahabi itu menciptakan teroris di Indonesia. Ya. Apa yang terjadi? Banyak yang terbunuh. Banyak yang rusak keluarganya. Banyak juga yang rusak persaudaraannya. Itu ajaran Salafi Wahabi. Diungkap oleh siapa? Oleh ketua BNPT sendiri. Dari mana dia datanya? Diam, bertanya dan meneliti setiap tahanan teroris di lapasnya. Ya, semuanya berpaham Salafi Wahabi. Dari mana hubungannya antara Salafi Wahabi dan terorisme? Karena setiap terorisme itu meyakini tentang 3 tauhid. Karena 3 tauhid itu adalah dasarnya untuk membid'ahkan. Setelah membid'ahkan yaitu memusyrikan. Setelah memusyrikan itu adalah mengkafirkan. Setelah mengkafirkan itu adalah menghalalkan darah orang yang musyrik dan kafir itu. Itu jadi terorisme. Ini akibatnya Pak Edi. Terima kasih dari saya. Dari saya Pak Edi, cuma kata-kata kecil dari yang jauh. Pak Edi, saya sampai mati pun saya tidak akan duduk belajar ataupun mendengar
dari orang-orang yang mulutnya itu pernah mengkafirkan sahabat-sahabat. Ini ringan saja, tidak payah kitab apa-apa. Mengkafirkan para sahabat, para ulama, dan meyakini yang ibu bapa Rasulullah Nabi kita itu di neraka. Saya tidak akan duduk Assalamualaikum. Walaupun sebodoh-bodoh saya tidak akan dipengaruhi seperti itu, Pak Edi. Ini yang mungkin ke pepatah Indonesia yang saya selalu tengok di itu. Kecil-kecil tak nak ngaji, dah besar tua jadi Wahabi. Kalau dulu daripada kalau dulu tadi Pak Edi cakap apa? Kalau dulu daripada yang isap rokok tu apa? Oh, fasik. Ini daripada fasik bukan pada kebaikan, daripada fasik menuju pada kesesatan. Nauzubillah min zalik. Pak Edi, pikirkan kata-kata saya. Awak ni dari Malaysia. Coba dakwah-dakwah Wahabi di sana di Bendung macam awak ni. Coba tengok. Sorry Pak Edi. Komal-komal Wahabi di sana di Malaysia. Pak Edi, sorry. Saya bukan orang Malaysia. Saya orang Singapura. Berkali-kali saya mengatakan kalau di Singapura orang-orang seperti awak ataupun golongan awak memang sudah ditangkap. Makanya di negeri saya ini aman walaupun kita ada segelintir suara-suara kecil ni, tapi mereka itu tidak boleh ke mana-mana. Kami hidup aman dengan golongan NU ataupun Muhammadiyah di Singapura. Kalau orang Singapura dengerin pakcik, dengar cakap saya. Kalau orang Singapura naik haji ke mana pakcik? Naik haji ke mana pakcik? Tidak sama naik haji apa hubungannya? Pak Edi tadi cakap, oh gimana di Mekah kalau Wahabi. Yang bilang Pak Edi Mekah tu kepunyaan Wahabi siapa? Apakah Mekah Madinah itu kepunyaan Wahabi? Berarti awak ni tak ada tengok ke? Berarti awak tak ada tengok macam mana itu di Mekah itu apa dia tauhidnya? Pasti ada tiga tu. Kamu tahu Hijaz enggak? Komite Hijaz, sejarahnya Komite Hijaz. Hello Pak Edi. Andai dulu ke Wahab Hasbullah. Ya, tidak datang ke Mekah. Tahu enggak Pak Edi? Komite Hijaz sejarahnya gimana? Awak kita enggak bisa naik haji. Nak haji tu ke mana? Okey. Nanti saya jawab. Katakan saya setujulah dengan Pak Edi sedikit aja. Oh, di Mekah Madinah itu Wahabi. Tapi Wahabi di sana tu tidak sekurang ajar seperti Wahabi di Indonesia. Pernah kita tengok jemaah dihalau di Makiamun? Tidak. Jadi makanya, tapi Wahabi yang di Indonesia yang saya fahami, mereka itu dalam gombolan di mana-mana itu. Tapi Mekah Madinah di mana-mana itu orang yang bikin rusak itu dari Sudah, kembali lagi aja. Kembali ke asbab yang merusakkan Ustaz Depo, kasih paham Wahabi di Ustaz. Indonesia. Ya, nih. Ini International Council Supporting Fair Trial and Human Right. Dia di sini disebutkan Sahifatut Telegraph Al-Britania lihazil asbab asbahat al-wahabiyatu masdaral irhabi al-alami. Koran Telegraph Inggris mengatakan karena sebab-sebab berikut ini Wahabi sumber teroris internasional. Itu akarnya teroris internasional. Kalian itu orang-orang dari Arab itu Pak Edi yang mengatakannya itu MBS itu. Gimana ini Pak Edi? Udah berapa orang banyak Inggris fakta, itu banyak yang berita lu. banyak sekali yang naik haji ke sana. Gimana sih? Yo, kalian ini memang rukun Islam nggak ada hubungannya dengan Wahabi. Nggak ada hubungannya. Di Indonesia ini banyak kajian dikubur. Jadi Pak Edi ini nggak nyambung. Yang namanya pergi haji ke Ka'bah nggak ada, pergi haji ke rumahnya Pak Edi nggak ada, nggak sah hajinya, umrohnya nggak sah. Namun sekarang ini karena Mekah Madinah itu dikuasai oleh orang-orang Saudi, rezim Saudi, disitulah dia. Wahabi, jangan nyebut Saudi. Kalian takut ya, malu ya mau nyebut Wahabi ya. Sebut aja Wahabi. Mengapa? Nggak usah nyebut Saudi. MBS Saudi, itu Saudi dia Wahabi. Saudi udah mulai mengusir Wahabi itu.
Mau tahu faktanya? Nah, sekarang ini Kalian ini hebat. coba Pak Edi pikir sebelum kerajaan Arab Saudi itu muncul, sebelum Wahabi itu muncul, orang pergi haji kemana? Nah, kalian kalau naik haji, Orang pergi haji kemana? Ya tetap ke Mekah, Ustaz. Ya ke Mekah lah. Dan tanpa perlu ada orang Wahabi, tanpa perlu ada rezim Saudi, orang tetap pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah, ke Madinah. Terus kalian orang berbicara kalian menikmati tentang fasilitas yang sekarang ini. orang-orang Wahabi. Mau menikmati fasilitas, kita bayar ke Mekah itu. Justru kita udah bayar ini. Betul. Kita Emang bayar, gratis? kita bayar visa, kita bayar haji. Kau kira gratisan? dipelihara sih. Bodoh kali. Itulah kalian. Itulah Sudah kalian. itu, Pak Edi, Hebatnya di ingat situ ya, kalian. 3 tauhid itu tidak memiliki dalil. Kalau Wahabi bilang segala sesuatu urusan agama itu harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ternyata 3 tauhid itu tidak ada Al-Quran dan hadis. Ya, Keras banget Pak Edi ini ya. 3 tauhidnya tidak ada. Ustaz, Dalil kayaknya begini. aklinya nggak ada, dalil aklinya nggak ada, fahaman politik, geopolitik kurang. Kayaknya begini Ustaz. tidak mau Ustaz, boleh. kalau ketika saya Makanya. analisis nih ya, kalau ketika saya simpulkan nih, dari tadi kita, ya. dari tadi kita Tadi menghadirkan sekarang mau fakta, jadi menghadirkan ilmu, ya kita menghadirkan ibarah, tetap saja Wahabi Ya. tidak menghadirkan apa-apa. Ini sama halnya Ustadz, kita ngomong sama orang tapi nggak paham gitu loh. Anak kecil, mohon maaf ya Pak Edi. Kita buat bulan-bulanan aja nggak apa-apa lah. Ya, Nggak ada manfaat loh Ustadz, sumpah Ya, nggak ada siap. manfaat. itu nanti Ya, nggak apa sih apa-apa. tempo itu turun. Justru obrolan Akhir-akhir kalian ya. ini yang nggak ada manfaatnya. Kalian ini bukan berdakwah, Edi tapi mengajak dari orang tadi nggak ada dari ngomong, sunnah. nggak ada datanya. Itu Jadi aja tadi- lah alasan Wahabi. Jadi tadi terputus ya, terputus. Pak Edi, orang Saya pergi memang menunaikan mudah. ibadah haji, orang pergi menunaikan ibadah haji, bayar visa. Sekarang ini bayar visanya $300. Jadi jangan Ya. pernah mengatakan kita ini datang ke Arab Saudi itu mengemis sama orang Arab Saudi, enggak. Hotelnya bayar, naik bisnya bayar semua. Yang kan bilang Pertanyaannya Yang sederhana. Wahabi. Kapan? Pertanyaannya Pak Edi, mana ayat Al-Quran, mana hadis Nabi? Ketika kita pergi menunaikan ibadah haji atau umrah, mau datang ke Mekah atau Madinah harus pakai visa. Berarti itu bid'ah, dolalah finnar. Bid'ah sesat masuk neraka. Itu kalau mengikut ajaran orang Salafi Wahabi. Jadi betul judulnya ini Wahabi perusak Islam. Saya dengarnya kalian ini lucu ya. Lucu, orang pinter-pinter tapi Ini so Pak, pinter. ini Pak Edi ini Nggak ada saya bingung tuh, lihatkan Pak. ya. Lihat orang yang Nih nggak Pak tahu Edi, apa-apa. Kau yang Pak lucu. Edi, Kau Pak nggak Edi, data dari tadi. saya bertanya sama Pak Edi, mana ayat Al-Quran, mana hadis, datang ke Tanah Suci harus pakai visa. Mana dia? Berarti lu Dia nggak paham apa itu bid'ah, mengaku apa itu mengikuti sunnah. Al-Quran, mengaku Kan mengikuti jadi sunnah. nanya juga Kapan anak rukun kecil. haji dan umrah harus ada visa? Mintret Pak Edi, tahunya ketawa. Dia kalau udah nggak bisa Kalian jawab yang ketawa nonton, dia. Kalian ini Mintret, melayani ya. saya di Mintret. Komel Edi, ini sebenarnya. saya kasih tahu Kalian lagi, itu lihat nih, Pangeran main Salman. kroyokan Gitu. begitu. Lihat, Pangeran Salman. Bang Edi monitor mengatakan- Bang Edi. Ini kok main kroyokan begini ya? Bukan Letak mengkeroyokan, kedua, dia nggak ada kamu Hamdan. datanya. Kalau kami ada data, Udah, Hamdan, boleh kamu udah usah ngomong Hamdan. diskusi. Kamu cuma Lihat, Pak Loh, Edi. gimana sih nggak usah ngomong kayak Pak Edi kau lihat, Pak Edi, Tuhan ini aja lihat, nggak usah ngomong. Salman Udah, itu udah, mengatakan udah. bahwa ideologi Saudi itu bukan Wahabi. Ya, jadi Wahabi itu bukan ideologinya Saudi. Itu Salman mengatakan ini. Ya. NU meminta RI larang Wahabi. Si Pangeran Hamdan Salman itu nggak usah bukan dinaikin. ideologi Saudi.
Jadi Anda mengatakan kalau domir nahiro itu nggak jelas tuh, nggak usah dinaikin tuh. Ustadz, itu di bawah ada yang komen Ustadz. Kayaknya kecil gak ngaji, dewasa jadi wahabi. Musibah itu Pak katanya. Oh, begitunya ya. Musibah lah. Agama baru. Pak Edi, mohon maaf Pak Edi, boleh tanya Pak Edi, kan Pak Edi bilang kita bodoh semua. Saya mau tanya ke Pak Edi, latar belakang Pak Edi pendidikannya sampai apa Pak Edi? Kalau boleh tahu. Nggak usah nanya gitu. Orang Coba walaupun pintar dari sambung biar saya Pak Edi. Kalau Muhammadun Wabnu Maliki coba sambung. Itu Coba sambung Enggak kan Pak Edi, soalnya dari tadi kan bilang kita itu bodoh, kita fasik, kita pinter gak ada gunanya. Nah, kita pinter itu kok nggak apa ya, nggak manfaat gitu. Saya mau kita suruh dia tanya baca ke Pak kita Edi. aja ya. Pak Edi, latar memang nggak ada belakangnya manfaatnya. apa sih anunya, pendidikannya? Saya nggak nanya Talibul pekerjaannya ilmi, Pak. Mas Takutnya Talibul gini, ilmi. takutnya gini Pak Edi Talibul ilmi. merendahkan orang-orang yang sudah bahasanya mereka udah belajar banyak. Takutnya begitu. Takutnya yang Talibul sampean ilmi. rendahkan dibilang bodoh pinter-pinter, takutnya di sini ada seorang kiai takutnya. Mas Talibul ilmi, nggak usah yang berat-berat, suruh baca Al-Fatihah dari basmalah sampai walad dolin. Kira-kira betul bacaannya? Coba, Karena Pak izin Edi. semua ya, izin turun Coba, dulu. Pak Edi. Assalamualaikum. Oh, takut si Depo ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Udah kalau Atau takut mah turun aja. saya bertanya sama Pak Edi lah. Hukum membaca Al-Fatihah itu dalam agama kita berapa hukum? Itu aja Mas harus ditanya gitu loh. Kalian ini lucu Ayo ya. coba terangkan. Tahu Ustaz. Nggak tahu dia. Kalian nggak pernah Nggak ngajar di jawab TK, dulu. di MI atau apa? Kok hukum itu aja kok masih ditanya di Komal ini gitu. Coba sebutkan aja berapa hukum? Kok yang Berapa hukum? berbobot gitu. Berbobot. Ya, Oke, sambung beat saya ini. Sambung beatnya ya. Pak Edi, jangankan antum saya dari tadi nanya dari awal baru ketemu sama Pak Edi nggak jawab pertanyaan saya. Malah dia nanya sampai saya jawab, dia tanya sunnah, apa itu sunnah? Saya jawab pakai Untuk bahasa Arab. apa dijawab? Terus saya tanya Walaupun maknanya yang saya dijawab jelaskan pakai itu. ayat Dia nggak paham, nggak jelasin. Paham Mau ini. pakai hadis juga nggak bakalan percaya. Mau pakai logika Mau juga pakai tidak hadis. akan masuk. Dari tadi diminta hadis Karena aja kalian nggak. sudah punya bahan-bahannya semua. Wajib untuk itu apa? Gak apa-apa, itu kita apa? teruskan. Ini adalah salah Wajib. satu contoh Wahabi Talibul ilmi. yang diajarkan. Mau debat dengan saya tetapi siap nggak Talibul kebodohan. ilmi? Nggak usah Hamdan, nggak usah aja orang debat domir Engkau mau nahiro debat dulu. Oke, saya Domir buktikan nahiro dulu. dalilnya. Saya buktikan dalilnya. Nggak ada tampilkan dulu Oke, domir nahiro saya dulu. buktikan dalilnya. Kalau saya saya tampilkan datanya. Biar. Pingsan kau. Kita diem, kita ganti sekarang. Pingsan Hamdan. kau. Saya buktikan dalilnya. Pingsan kau. Oke, Pingsan. domir nahiro. Oke, Ya, saya buktikan monggo, dalilnya. monggo. Pingsan kau. Ya, Monggo. saya buktikan dalilnya. Mau Atau pingsan apa biasanya enggak? Mana? Mau pingsan apa enggak? Saya Lanjut. buktikan dalilnya. Mau. Ya. Baik. Saya jelaskan. Saya jelaskan. Ini tafsirul Jalalain. Pada waktu itu saya mesantren di salah satu pesantren Salafiyah. Ya. Guru saya menjelaskan lafadz huwa di sini merupakan domir nahiro. Walaupun pada waktu itu nanti dulu ini saya jelaskan referensinya. Saya buktikan. Nih referensinya nih. Referensinya. Oke, dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Oke, Jangan lanjut. disela-sela. Jangan disela-sela. Jangan ketakutan begitu, Syekh Albini. Kalau kau mau diskusi dengan saya, siap. Ya. 2 kali 24 jam. Ya. Oke, cukup ya. Cukup. Emang kau saja yang bisa baca kitab? Ya. Aduh. Saya sudah mau pingsan ini. Oke, pingsan dulu apa? Pingsan. Aduh, pingsan saya. Aduh, kok pingsan? Gara-gara Hamdan. Rujukannya nggak ada. Gimana sih? Dalam kitab Nahwu apa sih domir nahiro itu? Oke, bentar dulu. Kita dengerin dulu, kita Jangan dengerin. kejang dulu. Ini Dengerin, mau saya dengerin. jelaskan. Sebentar. Ya, Jangan coba. kejang dulu. Ini mau saya jelaskan. Saya tengahin Dan. Dengarkan dulu. Loh, saya mau jelaskan. Hamdan. Saya mau jelaskan kok ketakutan begitu. Ini mau saya jelaskan. Bukan masalah ketakutan. Astagfirullahaladzim. Gini Dan. Kita kan sudah besar ya. Bukan anak-anak lagi. Dia ngerokok dia, bukan wahabi dia.
Dia bukan Wahabi, saya tahu. Cuman sekarang masalah Jadi gini. macam nih. Iya, Kita makanya itu begini kalau- Bang Abata, Bentar, maksud saya bentar. Kamu kalau ngomong kan nggak boleh dipotong. Silakan nanti gantian ngomong ya. Iya, kan gini ya, kita itu nggak perlu basa-basi sehingga mengacak-acak keadaan. Kalau ada katakan ada, kami taslim, sudah nggak ada masalah sih. Jadi nggak perlulah prolog ke sana kemari. Cuman itu saja yang diminta oleh kami, bukan kami ya, yang diminta oleh kawan-kawan kami itu domir nahiroh atau apa? Saya jelaskan. Saja. Oke, saya Iya, jelaskan. Saya Nggak tunjukkan. perlu lama-lama, 1 menit ya. Berapa waktu? Berapa menit? 1 menit. Cukup. 1 menit cukup. 2 menit. Yang lain Kasih diam. waktu, Bang Jo. Yang lain diam. Cukup. Berapa menit, host? Berapa menit? 1 menit? Ya. 1 menit itu 1 menit. 1 menit ya, cukup 1 menit. Oke. Waktu dulu saya mesantren, kiai saya menjelaskan bahwa yang ada pada lafadz huwallah ini merupakan domir nahiroh. Nanti saya jelaskan. Jangan ini dulu. Domir nahiroh. Karena pada waktu itu domir nahiroh tidak terlalu eksplisit, tidak terlalu terkenal di pesantren-pesantren. Karena memang sifatnya ikhtisos kepada guru saya. Nah, kemudian setelah itu guru saya menjelaskan domir nahiro sama halnya dengan domiru sya'an. Tuh coretan saya masih ada tuh. Domiru nahiro garis miring domiru sya'an. Betul? Nah, pada lafadz huwa. Mana dalilnya? Saya tunjukkan dalilnya. Albini, baca kau. Baca. Bacakan, nggak nampak. Bacakan. Oh, bacakan. Nah. Itu sudah lebih 1 menit ya, tambah lagi 1 menit, tinggal bacakan ya. Gimana sih? Oke, Tambah lagi bacakan. 1 menit, bacakan. Oke, baca di sini baca. Coba baca dan terjemahkan, Syekh Albini. Bacakan, nggak nampak. Ini di Al-Maktabah Asy-Syamilah. Iya, bacakan. Silakan. Bacakan. Oke, baik, saya bacakan ya. Ja'a fi syarhi at-tasrihi. Disebutkan di dalam kitab Syarah At-Tasrih. Wal jumlatu amma nafsul mubtada fil makna. Dan jumlah sama halnya terhadap objek fil makna di dalam makna. Fala tahtaju li rabiti yartibuha. Mana itu taruh. Yarbituha gitu. Bil muftada. Maka tidak butuh bagi keterhubungan jumlah tersebut bil muftada terhadap subjek. Nahu huwallahu ahad. Tuh ada lafadz huwallahu ahad. Yeah. Umpama lafadz huwallahu ahad. Maka idza qadara huwa dhamiru sya'an. Tuh ceter. Apa kau mau bantah ini? Dhamiru sya'an. Di sini garis miring dhamiru sya'an. Iya, makanya ini gharib. Wah, gimana sih? Sudah cukup ya, sudah cukup. Oke, ya. saya jawab. Sudah cukup. Boleh Nah, izin silakan jawab? mau jawab. Silakan. Begini Bang Hamdan, ketika tadi Anda mengatakan domirun nahiro, yang kami minta itu di mana didapatkan, bukan penjelasan guru Anda, di mana didapatkan ini kan ini datanya. Begini, tunggu dulu. Datanya dari Di guru mana saya. didapatkan Cuman ada garis miring domiru sya'an. Izin bicara dong. Anda itu bicara bisa nggak nulis saya kan? potong loh. Silakan. Anda bicara nggak saya potong loh. Di mana silakan. didapatkan? Oh, ini coretan dalam saya waktu dulu saya ngaji-ngaji tuh. Saya nggak butuh coretan Anda. Saya nggak butuh coretan Anda. Oh, Saya kok di-mute? minta di mana referensi. Lah ini referensinya. Domiru sya'an. Dan gimana? Kamu ngomong dipotong marah. Ada orang ngomong kamu tercel. Yang dimaksud saya Albini ini yang betul-betul warid dari kitab. Artinya begini, bukan inisial dari perorangan. Oke, gorib artinya apa? Gorib artinya apa, Abata? Asing. Paham. Asing. Nanti dulu. Asing. Betul. Cuma kan Begini, Hamdan, Anda kalau ingin dihargai, Anda 2 menit dikasih ngomong, saya nggak tidak butuh akan dihargai. dipotong. Enggak perlu dihargai. Ngapain Ya, dihargai? kan Kita diskusi ini. Kamu gak Bagaimana? berangkat, ngapain dihargai? Oke, gini. Kamu kalau ngomong Gini, dipotong bentar. marah. Saya nggak marah. Bentar, makanya saya jelaskan dulu. Makanya dengerin dulu yang saya minta. Oke, dengerin gini aja host. Berikan si Albini waktu, saya diskusi dengannya. Oke? Gini, Mau referensi sekarang sudah apa nanti? clear.
Kami Ini itu sudah waktunya hampir Syekh taslim. Albini. Sebentar. Ini waktunya Kami Syekh itu Albini. sudah hampir taslim. Kami itu sudah hampir taslim, betul. Ya cuman Andi- jangan memframing bahwa domir nahiroh tidak ada dan lain sebagainya. Saya katakan garis miring di situ. Sebentar. Gimana sih? Sebentar saya jelaskan dulu. Lah Kami engkau yang itu- anak TK. Kok baper? Ini, kok Engkau bisa yang baper baper, sebaper kenapa itu ya? menyebut anak? Sebentar. Coba Kata mau jelaskan domir diskusi. sa'an itu apa. Ini payah ini. Kita ngomong baik-baik dia kayak gitu. Apa yang dimau itu? Oke, silakan Abata jadi moderator. Lanjut. Ini dan kita itu sudah hampir-hampir taslim, betul hampir-hampir taslim. Ketika kamu memperlihatkan ada domir nahirah dengan domir sa'an, garis miring domir sa'an ya. Saya kira di dalam redaksi asalnya itu ada yang seperti itu, kata domir nahirah sama dengan domir sa'an. Rupanya domir nahirah ini adalah tambahan dari kocek kita sendiri, dari kocek kamu sendiri dan gurumu. Sebenarnya tidak ribut-ribut banget kalau kamu menjelaskan dari awal. Ini tidak jadi serumit ini. Bilang saja ini Tadi tambahan dari Dempo kocek. framing gimana sih? Dengarkan dulu Hamdan. Oh. Kalau kamu dari awal menjelaskan bahwa ini adalah produk dari kita sendiri, dari pocket kita, domir sa'an adalah domir nahira, taslim kita. Yang kamu keras sok-sok memang ini warid di kitab kita mau dari kitab. Kalau tidak ada dari kitab ya sudah kamu yang taslim. Gitu saja kok repot. Orang udah jelas kok datanya gimana sih? Itu dari guru Datanya kan itu kan tulisan tambahan Catatan kamu kamu, dengan saya guru bisa kamu. nyatet kok. Gini Saya bisa Dan, nyatet Dan, sekarang. Tadi saya Dan, nyatet sa'an. Dan gini Bisa Dan. saya. Gimana? Sebentar, saya Ini jelaskan, Dan. Saya kalau jelaskan, seumpamanya nyatat sekarang di mana? Dan saya jelaskan. Pasti. Jangan Saya rewel ngaji. kamu. Ini Dan saya jangan ngaji rewel. coretannya banyak. Coretannya banyak Dan, tuh. Dan jangan rewel kamu. Gini. Baik. Yang saya katakan tuh gini. Bukan rewel, ini si Ilmi ini framing. Sebentar. Gimana sih? Bukan masalah framing, tidak Oke, framing. gini aja, Bata. Gini aja. Kalau mau seperti itu, silahkan buat satu meja, saya dengan Ilmi atau saya dengan Syekh Albini. Mau diskusi kitab apa? Ini gini bukan masalah diskusi kitab apa ini soal domir nahira. Nggak usah framing. Kalau warid di kitab, sampean katakan ada di kitab. Kalau nggak warid ya nggak ada sudah. Oke, gitu aja Kita ya, tidak Abata pernah- ya. sebentar. Silahkan buat waktu jadwal jam berapa, Ilmita atau Syekh Albini. Saya tunggu 2 kali 24 jam. DM Kamu saya. itu Silakan. ngomongnya- Dilanjut, Host. Terima kasih. Assalamualaikum. Gini. Kalau tidak Berarti kalau nggak tidak ada mau di menerima kitab, sudah jelas berarti datanya. Silakan. Hamdan tadi menyampaikan Ya, cuman tuh framing pendapat lagi kan? gurunya. Framing lagi Syekh Albini. Nggak ada kan di kitab aslinya nggak ada kan domirun nahira Saya itu. tunggu. Loh, karena kan garis Jangan miring. nggak usah Tahu nggak tunggu. Gorib? Hadirkan referensi kitabnya Saya sekarang. tanya, Nah, Gorib sudah, apa sudah, artinya? sudah, Definisi saya Gorib. tengah sudah, Definisi sudah. Gorib apa? Albini. Dan gini dan. Macet saudara-saudara. Oke, Abata, Macet silakan kau DM apanya? saya. Saya 1-2 kali 24 jam saya tunggu. Ilmi Untuk atau ada si aja. ini Kemarin diskusi dengan bulan saya. dulu gitu. Buat yaitu spanduknya. Tolong disebarluaskan. Udah jangan terlalu Ayo, banyak terima ngomong kasih. lah. Sudah tadi aku katakan, tak perlu tunjuk kitab-kitab. Makin tunjuk kitab, makin pembohong. Si Wahabi ini. Aku tanya masalah soalan yang mudah-mudah aja tadi. Aku nak kau yakin yang mak ibu bapa Nabi itu di neraka dan sahabat-sahabat itu semua itu kafir. Itu aja. Tak payah tunjuk. Kalau kitab di rumah saya, arwah bapak saya punya kitab pun banyak. Tak terbaca saya. Itu dari saya. Sebenarnya Hamdan ini tidak Wahabi, hanya gayanya dan caranya itu saja yang tidak tepat itu. Ini bukan masalah gaya dan caranya. Sebenarnya kadang-kadang kita perlu cari panggung. Artinya kita harus tunjuk langkah yang berbeda. Cuman salah ketika kita antara Aswaja dengan Wahabi, dia cari panggung di situ dengan seakan-akan memburamkan keadaan. Saya loh mirip-mirip Wahabi, ayo kalau berani. Kan gini kan nggak bagus. Gitu Pak. Jadi jangan seperti itulah. Jadi Hamdan itu nggak bisa membedakan, misalnya ya dia berdebat dengan Aswaja dan berdebat dengan Wahabi gitu ya. Seperti kemarin kan kita adu tuh Hamdan dengan siapa itu? Apa namanya? Bukti apa siapa itu? Itu pun diladeni. Ya. Dan kalau kita sudah
ini kan Wahabi yang ngeyel itu ya. Terus Ustaz, kalau Hamdan Hamdan, itu bukan Wahabi, buktinya dia ngerokok. Gini loh, iya kalau memang. dia tadi, bentar, saya tahu tadi Ustaz, ketika dia menyebutkan, memang dia dalam keadaan memang salah. Karena waktu itu Kiai Hilman tuh tanya, bihi itu kembali kepada mana? Nah, dia bilang itu sifat, katanya. Terus dijawab sama yang lain, loh, sifat itu bukannya muannas. Akhirnya dia bilang, loh ini domir nahiroh. Dia nggak membawa yang namanya domir sya'an. Sedangkan kalau kita cari domir sya'an itu nggak ada kaitannya dengan nahiro gitu loh. Yang saya takutkan karena itu tulisan nahiro itu dia dapat dari mana? Kita pun juga baru dengar. Kalau sya'an memang ada Ustaz. Tapi kalau nahiro ini nggak ada kaitannya dengan sya'an gitu loh. Ustaz Thalibul Ilmi. Jadi Hamdan itu sudah berapa kali itu kedapatan berdusta. Waktu naik di Komal siapa waktu itu dengan ada Habib ketika itu Habib Hadi, dia memalsukan ada telepon katanya. Rupanya teleponnya jam 11. Dia katakan tadi jam 1 angkat telepon katanya. Lah orang nggak bisa dipercaya itu si Hamdan itu. Saya minta kalau domir sa'an kan kita paham ya, Pak Usribat mana domirisani Pak Uribat fil khanibil al khanim. Kita paham domir sa'an. Lah sekarang kalau dia mau membuat istilah baru